Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, falawla kana minal quruni min qablikum ulul baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka mengapa mereka tidak dari kalangan umat-umat sebelum kamu, orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara mereka orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema kita masih melanjutkan yang pekan yang lalu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulan yang lalu, amar ma'ruf nahi munkar tanda umat Islam adalah umat yang terbaik. Dari seluruh kalangan manusia, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir Rasulullah SAW, umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat Islam terbaik ada umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengikuti mereka. Maka pada pekan lalu, umat Islam yang terbaik selagi mereka mengamalkan perintah Allah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pertama. Kalau umat Islam ini tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam hilang identitasnya sebagai yang terbaik. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar yang dijalani umat Islam demi kemaslahatan dan keselamatan manusia pada umumnya. Bukan saja umat Islam, tapi umat manusia seluruhnya, demi tidak terjadinya bencana-bencana. Ini digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kemarin kita sudah bahas. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik. Amar ma'ruf nahi munkar menyelamatkan umat yang lain dari bencana. Umat Islam jadi umat yang terbaik apabila mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, akan terjadi bencana ini manakala umat Islam tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sebuah keterangan hadis, yang artinya, barang siapa di antara kamu sekalian
melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dia berkewajiban selain itu. Dan itulah tanda-tanda iman. Iman yang lemah namun. Jadi bencana akan timbul manakala yang soleh, yang beriman tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Seberapa besar keselamatannya? Kemarin sudah dijelaskan pula. Ketika kita tidak mampu, kita tidak setuju dengan kemungkaran itu dan mengatakan bahwa sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya kemungkaran ini tidak aku sukai. Maka orang selamat. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia, kalau kemungkaran itu merajalela, sudah menyebar ke seluruh negeri. Bagaimana orang soleh? Dari keterangan-keterangan para ulama, di sini mengajarkan ada wajibnya hijrah. Wajibnya berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Misalnya diterangkan bahwa dari Wahab, dari Malik, bahwa dia berkata, negeri di mana kemungkaran dilakukan secara terang-terangan dan tidak memberi ketentraman buat tempat tinggal harus ditinggalkan. Jadi kita melekat Islam itu ajaran setelah iman hijrah. Barang siapa yang imannya betul-betul pasti diuji. Ujian pertama adalah ketika persoalan-persoalan tidak selalu mulus sesuai dengan kita. Bahkan dalam terjadinya fitnah, kemungkinan jauh lebih banyak. Sementara orang-orang yang soleh sedikit jumlahnya. Nah, dalam kondisi itu, maka ada pelajaran hijrah. Dari iman juga kita akan diuji. Misalnya, apa hasiban nasu ayaqulu yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya beriman sementara dia tidak diuji. Jadi ujian itu, terutama ujian-ujian yang menyebabkan kita diharuskan berhijrah, ujian mempertahankan identitas diri. Kita tidak bersatu dengan kemungkaran, tidak bersatu dengan orang yang membuat mungkar, tidak rujuk kepada mereka, kita harus memisahkan diri. Nah, disitulah datangnya amalan yang disebut hijrah. Hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari kemungkaran kepada yang ma'ruf, dari perbuatan yang tidak baik kepada yang soleh. Nah, sampai kepada hijrah berarti pindah tempat atau hijrah makan. Karena kalau kita sudah melakukan hijrah yang pertama, hijrah maknawi, dari perbuatan baik, meninggalkan perbuatan buruk menuju baik, seperti kata Nabi, al-hijrah al-muhajir man hajara ilahi ma la ya'ni. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Kita misalnya sudah melakukan hijrah maknawi, meninggalkan yang buruk, menuju yang baik. Tapi pada saat yang sama, bila kita sudah bersih, lingkungan ada pada kita. Lingkungan mengajarkan kita, misalnya keburukan merajalela, kita tidak tenang hidup.
Pastilah orang beriman mencintai yang baik, karena Allah menyukai yang baik. Pada saat itu kita mesti berpindah tempat. Itulah amalan yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah adalah konsekuensi dari iman yang dilaksanakan berbuatan kepada melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita masih tetap dikatakan umat yang terbaik. Kemudian jamaah yang berbahagia, sampai kapan? Nah, ini ada hadis, ya. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina al-haq hatta taqumus sa'ah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang menyatakan kebenaran sampai datangnya urusan Allah, sampai datangnya hari kiamat. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama hadis dan oleh para sahabat yang meriwayatkannya. Kita akan tetap ada dari umat ini yang menyampaikan kebenaran. Cuma pada saat kita hidup ini, apakah adanya di sekitar kita atau di tempat lain, kita nggak tahu. Tapi umat Islam tetap akan ada yang menyampaikan kebenaran. Meskipun mereka sedikit. Karena umat Islam ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yang terakhir pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu ketika umat Islam sedikit sekali, kemudian habis, maka sudah tidak ada lagi lah umat Islam yang menyampaikan kebenaran. Tapi dalam masa-masa sekarang, umat yang menyampaikan kebenaran, yang tegak dengan kebenaran, yang tegak dengan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar masih ada. Mereka mungkin bisa tampil di permukaan, bisa tidak tampil di permukaan. Yang jelas mereka teguh menyatakan kebenaran. Nah, pengertian menyatakan kebenaran, ada ulama yang menyatakan Islam masih tetap ada yang membela dan menegakkannya di tengah-tengah kerusakan yang ada. Nah, kalau umat ini yang menyampaikan kebenaran sedikit, maka suara mereka juga sedikit didengar oleh kita. Tapi oleh banyak, kalau banyak, maka banyak pula. Jamaah yang berbahagia, dahulu kala kalau umat Islam sedikit tapi tidak setuju dengan kemungkaran, dia tetap dianggap orang yang selamat. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, katanya ada seorang malaikat yang disuruh membenamkan sebuah kota. Ini untuk gambaran bagaimana orang soleh ketika orang soleh hadir, sementara di lingkungan dia terjadi kemungkaran. Seorang malaikat disuruh membenamkan satu kota. Dan dia berkata malaikat itu, ya Allah, ya Rob, sesungguhnya di sana ada si fulan, seorang ahli ibadah. Malaikat semacam kalau membinasakan seisi kota seluruhnya, berarti yang soleh kena. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ada fulan ya Allah, dia ahli ibadah, apakah akan
dibiarkan dia binasa juga. Maka Allah mewahyukan kepadanya, justru inilah yang pertama-tama harus dibenamkan. Jadi orang yang soleh yang harus dibenamkan pertama-tama. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak pernah berubah wajahnya ketika melihat kemungkaran. Artinya orang soleh itu ridho kepada kemungkaran. Dia beribadah saja. Dia masa bodoh dengan kemungkaran yang ada di sekitar dia. Maka ketika dibinasakan, maka dia yang pertama harus dibinasakan. Begitulah banyak cerita dalam hadis-hadis sahih. Kemudian Wahab bin Munabi juga berkata, ketika Nabi Daud mengalami kekeliruan, dia berkata, "Ya Allah, ya Rob, ampunil aku." Ya Allah, ya Rob, ampunil aku. Allah berfirman kemudian, aku telah mengampuni kamu atas segala kekeliruan itu. Tetapi akan aku timpakan celahnya pada Bani Israel. Ya. Nabi Daud sudah diampuni, namun musibah atau azab ini akan aku timpakan ke Bani Israel. Lalu Nabi Daud bertanya, kenapa ya Rob? Padahal engkau adalah yang maha bijak dan maha adil. Engkau tidak akan menganiaya seorang, tidak akan menganiaya seorang. Hambalah yang melakukan kekeliruan itu. Maksudnya Nabi Daud yang melakukan kekeliruan itu. Kenapa mesti timpakan kepada Bani Israil? Maka Allah berfirman kepadanya, hai Daud, sesungguhnya ketika kamu berbuat durhaka kepada Allah, kepadaku, melakukan maksiat kepadaku, mereka Bani Israel itu tidak segera menegur kamu. Jadi kita lihat di sini, jamaah yang berbahagia, kalau Nabi Daud melakukan kemungkaran, kemudian dia sudah minta ampun Allah Subhanahu wa taala, namun apabila mad'unya, rakyatnya, golongannya tidak menegurnya, dia berkonsekuensi menerima siksaan. Disebabkan karena menyaksikan dan tidak merubahnya. Maka kata Murrah dari Nabi SAW, apabila ada satu dosa dilakukan di muka bumi, lalu orang yang menyaksikannya membenci perbuatan dosa itu, lalu dia mengingkarinya, maka dia seperti orang yang tidak menyaksikannya. Ya, apabila kemungkaran terjadi, lalu ada orang melihatnya, tapi dalam hatinya mengingkari, maka dia seperti orang yang tidak menyaksikannya. Namun barang siapa yang tidak menyaksikannya, tetapi tidak menyukainya, maka samalah dia dengan orang yang menyaksikannya. Perbuatan mungkar, ya, tidak diingkari oleh seseorang, dia nggak menyaksikan, sama dengan yang menyaksikannya. Sementara orang yang tidak menyaksikannya, dia tidak menyukai kemungkaran, maka sama saja dengan menyaksikan bahwa dia tidak suka dengan kemungkaran itu. Hadis hasan. Teman yang berbahagia, kembali kepada firman Allah, hadis Nabi, la tazalu ummatin zahirina ala haq. Senantiasa ada umatku yang terus
tegak menyampaikan kebenaran sampai hari kiamat. Maka dalam kondisi seperti ini, nyatalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar menjadi bagian terpenting dari agama ini. Kita akan tetap disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerus nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang terbaik, difirmankan oleh Allah untuk para sahabat, kalian umat yang terbaik. Kita akan mengikuti menjadi umat yang terbaik apabila melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apabila kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka hilanglah identitas itu. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar apabila kita sanggup, kita lakukan dengan rubah dengan tangan kita kemungkaran itu. Apabila tidak sanggup, kita lakukan dengan lisan. Apabila tidak sanggup pula, kita tidak setuju dengan hati dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kemungkaran ini tidak aku sukai. Maka dalam perspektif hadis ini, kita termasuk orang yang selamat. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 116, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Yang tadi saya bacakan di dalam muqaddimah. Yang artinya, maka mengapa tidak ada dari kalangan umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan melarang manusia dari melakukan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Nah, apa urgensinya amar ma'ruf nahi munkar? Ini ketika manusia sudah tidak peduli lagi dengan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, karena terpaksa atau dikondisikan supaya manut, kita sudah seperti menerima begitu saja. Misalnya slogan-slogan yang mengatakan urusan itu bukan urusan kamu, jangan ganggu privasi saya, menyebabkan kita jadi enggan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi orang-orang yang mengerti tentang siksaan atau adab Allah Subhanahu wa taala akan tetap melakukan, tentunya dengan cara yang persuasif. Nah, diceritakan di dalam surah Al-A'raf 165, wa idh qalat minhum ummatun lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban syadida. 164. Mengapa kamu dan ingatlah ketika sebagian kaum berkata kepada orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf, kenapa kamu mau mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh kaum yang sudah pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bertanya orang-orang yang enggan berbuat amar ma'ruf nahi munkar kepada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, bahasanya kepada orang yang berdakwah menyampaikan kebaikan dan mengingkari kemungkaran, sementara yang bertanya mengapa masih berdakwah saja. Ya. Ayat 164. Nanti jamaah bisa buka
Quran surat Al-A'raf 164 165. Jawaban orang-orang yang menyampaikan itu, satu, ma'dzirotan ila rabbikum, sebagai alasan kepada Allah bahwa kami sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah melakukan dakwah. Lihat kebaikan, ajak orang kebaikan, lihat kemungkaran, dicegah orang kepada kemungkaran. Dari yang kecil, umat Islam selalu konsen berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Ketika ada saudaranya, tetangganya, teman dekatnya berbuat yang salah, dia tentunya bernasihatinya. Alhasil, kalau berupa ketidakbaikan, dia tidak segan-segan untuk menegurnya dengan cara-cara yang persuasif yang sudah pernah kita sampaikan. Nah, ketika orang yang melakukan itu ada orang yang soleh, ya sudahlah, nggak usah diingatkan, toh mereka akan diadab oleh Allah. Nah, orang-orang yang berdakwah ini menyampaikan ma'dzirotan ila rabbikum, sebagai alasan di depan Allah kalau dia sudah melaksanakan dakwah. Nah, ini sebagai alasan dia tidak akan disisa oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah ketika didatangkan azab. Yang kedua, wal'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka menjadi ingat, menjadi bertakwa. Nah, jadi orang yang sudah dicap akan dibinasakan tetap diingatkan. Lihat para nabi, nggak putus asa mengingatkan kaumnya. Kaum yang sudah mau dibinasakan sama Allah tetap diingatkan. Namrud, Fir'aun, pada zamannya masih Nabi datang mengingatkan. Mudah-mudahan mereka bertakwa, beriman, ingat kepada Allah. Nah, jadi dua alasan orang yang soleh mengingat berdakwah itu, mudah-mudahan ini pertama sebagai alasan kepada Allah bahwa kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, mudah-mudahan orang itu sekalipun sudah Allah tetapkan, mudah-mudahan orang itu jadi ingat. Tidak mencari apa-apa kita, kecuali menyelamatkan diri kita. Di depan Allah, punya alasan, punya argumentasi. Ketika Allah menghukum seluruhnya, kita yang selamat, ada alasannya. Terutama di hari kiamat nanti. Pada saat orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang ini sudah terbukti melaksanakan dakwah. Nah, dengan begitu alasan orang berdakwah itu untuk keselamatan diri sendiri, mudah-mudahan orang lain bertakwa atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka visi menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini di sejarah perkembangan Islam sampai hari ini adalah masa-masa yang sulit. Dulu zaman Rasulullah dan para sahabat, zaman sahabat kemudian zaman tabi'in, kemudian amar ma'ruf masih tegak. Amar ma'ruf masih tegak. Nah, semakin kemari zaman ini
semakin berkurang. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar semakin berkurang. Ini tidak lain adalah tanda-tanda akhir zaman. Sesuai dengan tema kita, ini tanda-tanda akhir zaman adalah fungsi amar ma'ruf yang mesti dilakukan oleh umat ini semakin berkurang. Nanti dimulai fitnahnya kapan itu? Fitnahnya dimulai zaman terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa jauh sekali? Nah, memang Rasulullah diutus menjelang hari kiamat. Islam tercoreng dalam pergolakan sejarahnya zaman Utsman bin Affan, akan terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan itu sebagai awal dari datangnya fitnah-fitnah. Wallahu a'lam bishawab, nanti kita akan bahas sampai seterusnya zaman Utsman, zaman Ali, zaman Abbasiyah, zaman Fatimiyah, zaman Utsmaniyah. Seterusnya sampai datangnya Imam Mahdi, sampai Nabi Isa turun, sampai Dajjal dan seterusnya. Insya Allah Allah memberikan kemudahan. Demikianlah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.